Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madinatia Pratningswari, biasa dipanggil Natia. NIM saya 211202151 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Pandey Putwida Permata Prabuanti dengan NIM 211202116 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hernandini Rizkyawati dengan NIM 2112021 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Nuh Putri Dewi Kumalasari, bisa dipanggil Dedi, dengan NIM 211202116 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ibu Krisna Aditya dengan NIM 2111031131386 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, para pendidik dapat melihat secara lebih akurat efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pengertian evaluasi secara umum adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menentukan nilai suatu hal seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, kinerja, proses, individu, objek, dan lain sebagainya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian berdasarkan Fatsuamni 2022. Bahan ajar mencakup segala jenis materi yang digunakan untuk membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara umum terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jenis materi pembelajaran secara rinci mencakup pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Contoh dari bahan ajar juga meliputi buku pelajaran, modul, lembar kerja siswa, materi audio, dan materi interaktif lainnya menurut Rahmanita 2020. Evaluasi bahan ajar merupakan langkah yang penting untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak terkait terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan. Umpan balik ini menjadi masukan berharga dalam meningkatkan kualitas bahan ajar tersebut. Oleh karena itu, evaluasi bahan ajar sangatlah penting dalam memastikan bahwa konsep bahan ajar terpenuhi dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana di sini saya akan membawakan tentang jenis evaluasi bahan ajar. Baik, evaluasi bahan ajar itu sendiri ada dua, yaitu penilaian formatif dan juga sumatif. Nah, penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Nah, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan juga salah satu umpan balik dari penilaian formatif ini. Penilaian formatif dapat juga digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan bahan ajar yang akan disajikan. Dalam hal ini, penilaian formatif juga disebut sebagai evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan teknik yang bertujuan untuk memvalidasi maksud atau tujuan pengajaran dan juga untuk memperbaiki standar pengajaran. Ini dicari melalui identifikasi dan kemudian dilakukan perbaikan masalah dalam proses pembelajaran dengan tujuan penyempurnaan bahan ajar yang akan disampaikan. Nah, penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Nah, kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman pelajaran atau satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Nah, penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program atau pembelajaran. Evaluasi sumatif atau penilaian sumatif ini dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan nilai siswa secara sistematis. Nah, penilaian sumatif juga berhubungan dengan evaluasi bahan ajar, yang dimana pada penilaian sumatif bahan ajar dapat diketahui efektif dan tidaknya saat diterapkan kepada siswa. Penilaian sumatif juga bisa berfungsi sebagai evaluasi bahan ajar yang dapat memperbaiki kekurangan yang ada di bahan ajar pada akhir pembelajaran. Jadi, penilaian sumatif atau evaluasi sumatif merupakan teknik penilaian kumulatif
seperti yang dilakukan pada akhir semester atau unit instruksional lainnya. Nah, itu dia dua jenis evaluasi bahan ajar yang mana ada dua, yaitu evaluasi formatif dan juga sumatif. Ringkasnya, evaluasi formatif atau penilaian afirmatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung atau aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, sedangkan penilaian sumatif atau evaluasi sumatif adalah aktivitas penilaian yang menghasilkan angka atau nilai yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Penilaian sumatif ini biasanya dilakukan di akhir semester. Baik, sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya evaluasi bahan ajar. Perlu diketahui bahwa evaluasi bahan ajar ini merupakan langkah yang sangat penting dalam dunia pendidikan untuk menilai efektivitasnya. Tanpa adanya evaluasi, pendidik tidak akan mampu memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran mereka ataupun siswanya. Akibatnya, peserta didik dapat menjadi bosan dengan materi dan metode pembelajaran yang monoton atau itu-itu saja. Oleh karena itu, pendidik perlu terus menciptakan inovasi baru dalam mengevaluasi dan memperbarui bahan ajar mereka. Melalui evaluasi, pendidik dapat menilai sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang telah diajarkan. Jika terdapat kekurangan, evaluasi dapat membantu pendidik dalam mendiagnosis penyebabnya, mulai dari metode pengajaran yang tidak tepat hingga faktor-faktor internal siswa seperti kesulitan belajar dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidik dapat menemukan solusi untuk meningkatkan pembelajaran. Adapun fungsi dari evaluasi bahan ajar antara lain yaitu mengetahui kemajuan peserta didik serta menentukan keberhasilan mereka setelah periode pembelajaran tertentu. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa yakni formatif dan menentukan kenaikan kelas atau kelulusan yakni sumatif. Yang selanjutnya yakni menilai keberhasilan program pengajaran dengan memeriksa berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode pengajaran, alat belajar, dan evaluasi. Hasil evaluasi juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan seluruh komponen program pengajaran, mendukung layanan bimbingan dan konseling dengan memberikan data mengenai kebutuhan dan kelemahan siswa, serta menangani kasus-kasus khusus. Yang terakhir yakni membantu pengembangan dan perbaikan kurikulum, yakni kurikulum sekolah, dengan memilih materi yang sesuai dengan perkembangan siswa serta masyarakat. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas tentang faktor pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan materi pembelajaran adalah bagian proses mengorganisasikan materi yang telah disusun secara sistematis yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran atau bahan ajar tersusun atas topik-topik dan subtopik tertentu. Nah, dalam faktor pembelajaran ini ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, yang pertama ada karakteristik peserta didik, yang kedua bentuk kegiatan pembelajaran, yang ketiga konteks tempat penyelenggaraan pendidikan, yang keempat strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada alat penilaian hasil belajar. Nah, yang pertama karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan emosi. Nah, perkembangan sosial dan perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Dua, ada bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran ini mengajarkan latihan soal, latihan nonton video pembelajaran, membuat resume, diskusi, eksperimen, studi kasus, belajar dengan games, dan melakukan studi kasus. Yang ketiga, konteks tempat penyelenggaraan pendidikan. Ada yang pertama membuat silabus, menulis bahan ajar dengan mengikuti strategi. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan
pengajaran tertentu. Yang terakhir ada alat penilaian hasil belajar. Alat penilaian hasil belajar adalah instrumen atau metode yang sistematis dan terstandar yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur atribut atau keterampilan kompetisi siswa. Baik, saya akan menjelaskan komponen bahan ajar. Sebelum itu, mari kita ulas kembali. Evaluasi bahan ajar merupakan suatu aktivitas pengumpulan data atau informasi yang bertujuan untuk menilai apakah bahan ajar yang digunakan oleh guru berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam proses evaluasi tersebut, dapat berbagai macam faktor atau elemen yang perlu dievaluasi untuk mengukur seberapa efektifnya bahan ajar tersebut dalam mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar. Yang pertama, kecermatan isi. Ini mengacu pada tingkat akurasi atau kebenaran substansi secara akademis, serta kesesuaian substansi dengan nilai-nilai yang dipegang oleh sesuatu masyarakat atau bangsa. Isi bahan ajar pun harus sesuai dengan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Dan yang kedua, ketepatan cakupan isi. Ini merujuk pada seberapa luas dan mendalamnya materi yang disebutkan, serta sejauh mana konsep-konsep tersebut terpadu dengan baik sesuai dengan ruang lingkup ilmu yang dibahas dan tujuan pembelajarannya. Selain itu, format yang terstruktur dan konsisten, serta penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar bagi peserta didik juga menjadi bagian dari aspek ini. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Ini merupakan faktor penting yang melibatkan beberapa aspek, termasuk pemilihan beragam bahasa yang sesuai, pemilihan kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, serta penyusunan paragraf yang memiliki makna. Yang keempat, perwajahan. Perwajahan bahan ajar melibatkan beberapa elemen, di antaranya narasi atau teks yang tidak terlalu padat, dengan menyisakan ruang kosong untuk memfasilitasi peserta didik dalam membuat catatan. Alat bantu juga diperkenalkan untuk memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri yang dapat ditempatkan di bagian pendahuluan setiap topik atau bagian akhir materi. Yang kelima, ilustrasi. Pemanfaatan ilustrasi dalam bahan ajar bertujuan untuk meningkatkan daya tarik, motivasi, serta keterbacaan pesan yang disampaikan kepada peserta didik. Jenis ilustrasi yang dapat digunakan meliputi tabel, diagram, grafik, kartun, foto, sketsa, simbol, dan skema, sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Dan yang terakhir, kelengkapan komponen. Tentang kelengkapan komponen bahan ajar, penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan tersedia. Hal ini mencakup seperti bahan materi, latihan, umpan balik, dan penguatan. Nah, dengan mempertimbangkan keenam faktor tersebut, evaluasi bahan ajar dapat dilakukan dengan memeriksa komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, dan komponen kegrafikan. Di mana komponen kelayakan isi ini berisi kesesuaian dengan standar kompetensi, pengembangan siswa, kebutuhan pembelajaran, kebenaran substansi materi, manfaat wawasan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan sosial. Yang kedua, komponen kebahasaan ini termasuk keterbacaan, kejelasan informasi, kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan pemanfaatan bahasa yang efektif dan efisien. Lalu ada komponen penyajian, ini berisi kejelasan tujuan, urutan sajian, motivasi, interaksi, dan kelengkapan informasi. Dan yang terakhir, komponen kegrafikan, itu berisi penggunaan font, tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan. Adapun tahapan-tahapan evaluasi bahan ajar, yang pertama, menentukan tujuan, kedua, menentukan desain evaluasi, 3, penyusunan instrumen evaluasi, 4, pengumpulan data atau informasi, 5, analisis dan interpretasi, dan 6, tindak lanjut.